Semoga Amin bisa bekerja sesuai retorika yang nyata. Ada namanya nggak Pak yang nulis? Itu dia, namanya WKWK. Jadi MC itu sulit loh. Betul. Dia harus berpikir cepat dan menerjemahkan pikiran cepatnya dalam kata-kata. Iya. Tapi apa? Kalau MC nggak bisa berpikir cepat, apa yang terjadi coba? Acaranya betul. Saya itu setiap kali lihat ada MC yang bisa menanggapi suasana begitu cepat, saya mikir kecepatan otaknya bagaimana ini? Betul nggak? Iya. Jadi kira-kira 10 terbaik lah kalau di kantor. Tapi Pak ada yang paling sulit Pak. Yang paling sulit. Halo warga Provinsi Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi, Dapil Provinsi Sumatera Utara 2. Lalu, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sely Gustika Zaman. Ingat, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sely Gustika Zaman. Kita akan ada masuk ke sesi. Jadi Pak yang agak unik tadi, request dari penanya tadi, dia pengen putra asli dari Musirawas jadi menteri Pak Anies katanya tadi. Ini tadi udah banyak Pak mintanya. Kalau MC boleh juga nggak Pak minta sesuatu dari Pak Anies? Jadi MC itu sulit loh. Betul. Dia harus berpikir cepat dan menerjemahkan pikiran cepatnya dalam kata-kata. Iya. Tapi apa? Kalau MC nggak bisa berpikir cepat, apa yang terjadi coba? Acaranya betul. Saya itu setiap kali lihat ada MC yang bisa menanggapi suasana begitu cepat, saya mikir kecepatan otaknya bagaimana ini? Betul nggak? Iya. Jadi kira-kira 10 terbaik lah kalau di kantor. Tapi Pak ada yang paling sulit Pak. Yang paling sulit 5 menit dari Taman Olahraga Megang ke sini tadi Pak naik motor. Belum selesai acara pindah kan Pikri tadi bawa. Oh iya. Ini kawan-kawan kali ketiga Pikri bawa acara dengan Pak Anies. Kali pertama waktu kampanye di Benteng Kota Besar Pak. Alhamdulillah di Taman Olahraga Megang terus di sini. Nah Pikri ada permintaan. Kalau ini tadi minta jadi menteri. Katanya tadi ya. Pikri ada permintaan Pak. Namun Pikri kasih dalam 1 buah pantun. Pergi ke pasar beli iwak sarden. Iwak sarden dibuat pepes. 2024 Pak Anies Presiden. Pikri siap jadi pas pampres. Rakar. Kalau pas pampres saya agak ragu. Itu kan kalau dikasih Pak. Kalau nggak dikasih nggak apa-apa Pak. Saya nggak takut nggak punya jabatan Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Pikri. Masa Pikri nggak tahu sih? Pikri, ampun, Pikri, ampun. Aduh. Pak kita lanjut Pak. Tadi ada pertanyaan. Kamu tadi niru siapa itu? Apa Pak? Niruin siapa? Nggak tahu Pak ada nonton orang. Kita lanjut, izin Pak Anies. Ini ada rekamannya ini. Ini nggak bahaya. Ampun, ampun. Kalau nanti diedit ya, saya nggak ikut-ikut dalam rencana Fikri ya. Iya. Siap. Doakan saya aman ya kawan-kawan. Pak Anies, ini sudah ada kesan-pesan yang dibuat sama teman-teman waktu registrasi di depan. Akan kita bacakan mungkin tiga dulu. Ini ditulis nama nggak tadi Mas Galang? Ditulis nama. Apa isinya ini? Boleh Pak. Saya itu kalau milih-milih gini ngetik KPU. Oh. Dibaca? Dibaca Pak. Sederhana sekali sih, sebuah harapan. Semoga amanah. Amin. Boleh lagi Pak.
Ini hadiahnya kulkas ya, oh bukan door prize. Ini juga harapan. Harapan Pak. Semoga semua lancar. Amin. Aduk lagi. Ada lagi Pak. Mau dikasih air Pak? Aduk lagi. Semoga Amin bisa bekerja sesuai retorika yang nyata. Ada namanya nggak Pak Indonesia? Itu dia, namanya WKWK. Apa yang namanya WKWK? Siapa WKWK itu? WKWK. Yang lebih baik ada calon yang punya retorika, betul tidak? Betul, daripada tidak bisa retorika. Betul Pak. Mana ya? Boleh Pak, 2 lagi Pak, kalau gitu Pak. Kelihatannya ini habis dengerin tausiah duhur ini. Jabatan bentar Pak, hisapnya nanti lama. Jadi gunakan jabatan untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon izin kawan-kawan. Nggak ada nama penulisnya ini. Tidak ada Pak. Nggak ada. Satu lagi mungkin boleh Pak Anies. Yang nulis ini saya minta ngaku. Yang minta saya ini saya minta ngaku. Mutiara Baswedan cantik kali Pak. Mana nih yang nulis tadi? Ngaku. Ngaku tapi jangan ngaku-ngaku. Asalnya mau saya ajak salaman. Aduh. Izin kawan-kawan karena Pak Anies akan bertolak langsung kembali ke Jakarta. Ini masih banyak Pak. Boleh langsung dibawa aja Pak ke Jakarta Pak. Tapi mohon kalau di rumah lagi nyantai silakan dibaca Pak. Insya Allah ini adalah pesan-pesan doa dari kawan-kawan yang ada di Lubuk Linggau dan Sumatera. Ya. Boleh mungkin Pak Amin. sebelum menutup Ya. ada closing statement untuk kawan-kawan di sini Pak. Teman-teman di ujung sana dengar nggak suara kita ini? Hah? Nggak dengar katanya. Dengar, coba speakernya diputar, speakernya diarahkan putar. Terdengar nggak sekarang? Hah? Nggak dengar. Apa? Banyak? Ditutup dulu. Kasih kesempatan untuk Langsung aja. Karena di Jakarta, kita mau dari sini dulu. Kalau Jakarta kasih kesempatan tahu aja dulu. Pak. Kasih kesempatan. Satu aja. Mas jalan baru bantu cewek Mas. Ini teh generasi pemuda Cek. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Burman Satya Dharma. Saya dari Pusat Bantuan Hukum Silampadi. Saya mendirikan sebuah lembaga bantuan hukum di 2021. Alhamdulillah menginjak tahun ketiga. Hari ini saya bersama dengan advokat-advokat muda. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, mungkin bentuk harapan, di mana saat ini kami sering mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Di mana hari ini saja sebelum saya ke sini, saya mendampingi 4 orang anak yang berhadapan dengan hukum. Usia anaknya. Usia anak di bawah 18. Hari ini saya mendampingi 1 orang yang Problemnya di masih sekolah. ada yang putus sekolah. 1 orang 13 tahun dan ada yang 14 dan 15 tahun. Di sini ada beberapa perkara yang sering menyebabkan anak. Pertama itu terkait masalah narkoba, kedua pencurian, dan ketiga narkoba, asusila. Dan ini menjadi PR
saya bersama kawan-kawan Puspakum Selampari di bulan ini saja kami melakukan penyuluhan hukum di 6 SMA yang ada di Lubuk Linggau. Harapan kami ke depannya ada langkah-langkah konkret juga dari pemerintah untuk mencegah agar anak-anak jangan sampai dia terlibat atau bersangkutan dengan masalah hukum. Mungkin itu harapan kami, semoga ini menjadi perhatian dari pemerintah selanjutnya, khususnya kalau Pak Anies nantinya terpilih jadi presiden, karena anak-anak adalah harapan masa depan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang anak-anak ini perlu pendekatan yang berbeda, karena kadang-kadang ketika mereka mengalami hal-hal yang disebut sebagai kenakalan, lalu kenakalan ini tidak dikelola dengan baik, maka efeknya bisa seumur hidup anak itu. Jadi saya ingin garis bawahi, kadang-kadang kita mendiamkan atau mempolisikan, dan tidak ada di antara keduanya. Langkah yang Anda kerjakan itu mencoba untuk menangani di tengah, harusnya itu ditangani. Dan saya termasuk yang berpandangan anak-anak yang dianggap bermasalah oleh sekolah tidak boleh dikeluarkan dari sekolah. Sekolah itu tidak boleh mengeluarkan anak karena anak itu dianggap bermasalah. Justru anak yang bermasalah itu yang memerlukan pendidikan, bukan anak yang bermasalah malah dikeluarkan dari sekolah. Kalau filosofi itu ada, maka kita akan jaga anak-anak kita. Insya Allah jadi perhatian. Karena itu PR yang besar. Apalagi itu di daerah perkotaan. Teman-teman sekalian, tadi saya bilang mayoritas penduduk akan berada di perkotaan. Problem ini akan muncul lebih banyak lagi dibandingkan ketika dulu di pedesaan. Problem-problem seperti ini hampir semua di perkotaan. Jadi kalau kita tidak antisipasi dari sekarang tentang urban problem, masalah-masalah urban itu bermunculan, kita terkaget-kaget. Kenapa terkaget-kaget? Karena kita tidak mengantisipasi, ya. Teman-teman sekalian, sebenarnya pengen ngobrolnya lebih panjang, tapi bandara ini ada waktu bukanya, dan bandara kalau sudah tutup maka tidak bisa lagi kami berangkat. Karena itu walaupun kita ingin ngobrol lebih panjang lagi, izinkan saya mohon pamit sekarang. Tapi insya Allah ini bukan perjumpaan yang terakhir. Amin. Doakan nanti bisa kembali lagi ke Amin, amin, amin. Insya Allah bisa berjumpa lagi, bisa ngobrol lagi. Dan sampaikan pada teman-teman semua, 14 Februari jangan sia-siakan hak pilih Anda. Siap. Jangan sia-siakan. Siap. Saya tidak bilang Anda untuk nomor 1, 2, atau 3, tapi saya minta Anda menjadi pemilih yang rasional. Itu aja. Teman-teman sekalian, terima kasih. Titip salam untuk keluarga di rumah. Foto boleh di sini, Pak. Kita selfie Pak, boleh Pak? Ya, boleh, boleh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak, boleh ke tengah? Halo warga Provinsi Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi Dapil Provinsi Sumatera Utara 2. Lalu, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sely Gustika Zaman. Ingat, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sely Gustika Zaman. Halo warga Provinsi Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi Dapil Provinsi Sumatera Utara 2. Lalu, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sely Gustika Zaman. Ingat, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sely Gustika Zaman. Halo warga Provinsi Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi Dapil Provinsi Sumatera Utara 2. Lalu, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sely Gustika Zaman. Ingat, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sely Gustika Zaman.